warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimah dari TI42 Karyawan STMIK Berita Nusantara akan menjelaskan jurnal yang telah saya buat, yaitu implementasi sistem pakar berbasis aturan untuk mendiagnosa produktivitas ternak bebek dengan menggunakan metode forward chaining. Sistem pakar adalah salah satu area di mana kecerdasan buatan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dimana biasanya dilakukan oleh seorang ahli. Dalam hal ini, satu sistem pakar diagnosis aplikasi adalah pada ternak bebek produktivitas. Pandangan peluang bisnis peternak bebek menjanjikan, tetapi peternak bebek keterampilan masih kurang memadai sehingga diperlukan pemeliharaan untuk meningkatkan produktivitas. Peternak bebek dalam penelitian ini, desain dan pembuatan sistem pakar yang digunakan untuk membantu mendiagnosis produktivitas pemeliharaan bebek. Analisis dimulai dari mendesain basis pengaturan, basis aturan, mesin inferensi, desain database, dan desain antarmuka berikutnya. Sedangkan metode yang digunakan untuk mendiagnosis produktivitas ternak bebek adalah metode forward chaining dengan rantai ke depan. Metode ini diharapkan dapat menjawab semua masalah peternak bebek dengan sistem pakar. Pendahuluan. Sistem pakar adalah perangkat lunak yang mensimulasikan kinerja ahli manusia dalam bidang tertentu. Sistem pakar saat ini telah digunakan di banyak daerah di mana memerlukan pengambilan keputusan atau memprediksi dengan keahlian. Sistem pakar merupakan suatu bidang ilmu dalam kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan digunakan untuk memecahkan masalah yang cukup sulit untuk meminta persaingan kecerdasan manusia. Menurut Joseph dan Jayabala-Raja 2012, bebek merupakan hewan unggas yang penurut, mudah diternak, kuat fisik, dan mudah dipelihara. Banyak sekali sumber daya yang dapat diambil dari bebek, dimulai dari telur, daging, sampai dengan kotorannya yang bisa digunakan pupuk. Mengingat banyaknya permintaan atau penggemar daging bebek, membuat ternak bebek perlu dikembangkan. Telur bebek yang dapat dibuat asin juga tak kalah dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat, sehingga mengakibatkan semakin tingginya ketersediaan daging dan telur bebek yang diperlukan. Selain dalam konsumsi, dilihat dari sudut pandang nilai ekonomis, di pasaran ternyata bebek memiliki harga yang amat tinggi. Secara umum, tujuan dalam pemeliharaan itik atau menternak itik yaitu untuk menghasilkan telur. Ternyata menurut pengalaman para peternak di masyarakat, mereka membandingkan antara pemeliharaan bebek dengan daging ayam, yang dimana keduanya dalam pemeliharaan sama, memiliki daging yang lezat dan juga telur yang dihasilkan tak kalah lezat dengan dagingnya. Namun dalam pemeliharaan bebek, dalam proses sampai hasilnya jika dibandingkan dengan ayam, ternyata unggulan bebek. Maksudnya tingkat kesuksesan dalam pemeliharaan sampai siap panen lebih tinggi bebek. Menurut mereka, alasannya dilihat dari ketahanan tubuh bebek terhadap cuaca dan lingkungan yang kuat. Mereka bisa bertahan di lingkungan atau cuaca yang menentu, beda dengan ayam. Kadang-kadang pada cuaca yang lingkungan tertentu ayam dapat bertahan, namun di sisi lain juga mati. Di sanalah letak keunggulan bebek. Untuk alasan itulah kami menyusun makalah ini, mengingat perlunya membudidayakan ternak bebek petelur lokal yang semakin gencar diinginkan masyarakat. Landasan teori. Pada dasarnya, metode sistem pakar diterapkan untuk mengeksploitasikan satu atau lebih mekanisme penalaran atau pemikiran atau pertimbangan interference yang menyerupai seorang pakar dalam pemecahan masalah. Beberapa aktivitas pemecahan yang dimaksud antara lain pembuatan keputusan, pemanduan pengetahuan, pembuatan rule-rule, perancangan perakiraan diagnosis, perumusan, dan penjelasan tentang sistem pakar yang diinginkan. Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah suatu ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempelajari cara membuat komputer melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh manusia. Sistem pakar adalah salah satu cabang dari AI yang membuat penggunaan secara luas knowledge yang khusus untuk penyelesaian masalah. Tingkat manusia yang pakar. Seorang pakar adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu, yaitu pakar yang mempunyai knowledge atau kemampuan khusus yang orang lain tidak mengetahui atau mampu dalam bidang yang dimilikinya. Ketika sistem pakar dikembangkan pertama kali sekitar tahun 70-an, sistem pakar hanya berisi knowledge yang eksklusif. Namun demikian, sekarang ini istilah sistem pakar sudah digunakan untuk berbagai macam sistem yang menggunakan teknologi sistem pakar itu. Seorang pakar dengan sistem pakar mempunyai banyak perbedaan, yaitu mengenai perbandingan kemampuan antara seorang pakar dengan sebuah sistem pakar. Forward chaining adalah teknik pencarian yang dimulai dengan fakta yang diketahui, kemudian mencocokkan fakta-fakta tersebut dengan bagian if dari rule if then. Bila ada fakta yang cocok dengan bagian if, maka rule tersebut dieksekusi. Bila sebuah rule dieksekusi, maka sebuah fakta baru atau bagian then ditambahkan ke dalam database.
Setiap kali pencocokan dimulai dari rule teratas, setiap rule hanya boleh dieksekusi sekali saja. Proses pencocokan digunakan adalah depth first search atau DFS, breadth versus perancangan sistem bakar. Adapun desain pada sistem bakar adalah mendiagnosa faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk setiap fase perkembangan bebek sehingga dapat meningkatkan produktivitas bebek. Pada bab ini juga diuraikan analisa dan desain bakar yang meliputi desain sistem penyajian fakta-fakta dan aturan algoritma pencarian diagnosa. Fakta-fakta yang diperlukan diperhatikan untuk setiap fase perkembangan serta desain antarmuka pemakai. Tujuan pembuatan sistem ini untuk memudahkan para peternak dalam mendiagnosa penyakit pada bebek. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembuatan sistem bakar dalam produktivitas ternak bebek terhadap penyakit agar memudahkan para peternak untuk mendiagnosa penyakit bebek agar produktivitas bebek semakin meningkat. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menyimpan data ke dalam database, yaitu data penyakit dan data gejala. Selain dari database penyakit dan data gejala tersebut, diagnosa menggunakan program dan diperoleh saran kriteria yang benar untuk menghasilkan saran dari gejala-gejala penyakit bebek. Demikianlah hasil dari penjelasan jurnal yang telah saya buat. Terima kasih.